Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita masih bisa berkumpul ya dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita masih bisa bekerja dengan baik. Kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita. Apakah itu seorang kepala rumah tangga, apakah itu sebagai seorang ibu rumah tangga, atau kita sebagai anak ya yang memiliki orang tua. Dalam kehidupan kita ini kita selalu mendengar istilah rumah tangga. Rumah tangga ini adalah dua hal ya yang tidak bisa dipisah. Kalau dia rumah, yang kita pahami adalah tempat tinggal ya kan, dimana kita bisa tinggal di dalamnya ya. Kemudian tangga adalah tempat pijakan. Jadi yang namanya rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi dimulai segala sesuatunya itu berangkat dari rumah. Semua makhluk hidup di muka bumi Allah ini memiliki tempat tinggal. Dan tak terkecuali kita pun manusia juga demikian memiliki tempat tinggal. Kalau berbicara rumah tangga ini, hal yang mesti betul-betul kita perhatikan adalah perkara pendidikan agama. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Bagaimana perilaku seorang suami kepada istri? Bagaimana perilaku istri kepada suami? Bagaimana perilaku anak kepada kedua orang tuanya? Nah, ini diatur di dalam agama kita. Kebanyakan rumah tangga itu banyak kacau dan gagal. Itu dikarenakan memang ya kesalahan yang dilakukan oleh, bisa jadi oleh seorang suami, bisa jadi juga oleh seorang istri. Karena memang ya rumah tangga itu banyak proses yang mesti kita lalui, seperti tangga. Selesai satu pijakan, kita akan berpijak kepada pijakan yang berikutnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti ya, tidak akan pernah berhenti sampai pijakan itu betul-betul tuntas ya. Apalagi kita yang sudah diberi tanggung jawab oleh Allah ya, dengan hadirnya anak-anak, maka di sini kembali kita diuji oleh Allah. Di satu sisi kita memikirkan mencari nafkah, memberi nafkah kepada mereka. Di sisi lain kita memberikan pendidikan kepada mereka. Di sisi lain juga bila pada masanya tiba, kita harus menikahkan anak-anak kita itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hal yang mesti kita perhatikan ya, ibarat tangga,
sisi satu dengan sisi lainnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk bisa menopang pijakan-pijakan yang akan kita lalui ya, dalam segala persoalan yang kita jalani. Urusan nafkah, urusan anak-anak, urusan kebutuhan zahir dan batin kita, itu harus ada keseimbangan ya. Makanya kalau maaf seorang imam tidak lagi posisinya menjadi seorang imam yang sesungguhnya, maka kacaulah rumah tangga ini. Dan seorang makmum, katakanlah seorang istri yang tidak lagi tahu posisinya sebagai makmum, ikut apa perintah imam, pasti kacau rumah tangga itu. Karena memang ya di dalam rumah tangga itu seorang makmum itu harus ikut aturan apa kata imam. Kalau sang imam ini memerintahkan untuk berlaku baik, maka dia harus berbuat baik. Untuk ibadah, dia harus melaksanakan ibadah. Dan ketika seorang imam membutuhkan makmumnya ataupun istrinya, maka seorang istri itu harus mampu melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Bila ini tidak dilaksanakan, maka rumah tangga itu akan labil. Yang namanya kita manusia ya, mudah terpancing emosi ya. Karena kebutuhan batiniah itu kadangkala kalau memang tidak dipenuhi, dia akan menjadi persoalan, akan menjadi satu masalah. Gampang tersinggung ya, gelisah jiwanya, tidak tenang batinnya karena kebutuhannya itu tidak diberikan. Makanya kepada seorang istri ya, wahai kalian para ibu, ingat surga seorang istri itu bukan di ibu bapaknya. Surganya seorang istri itu berada atas suaminya. Kalau dia berlaku taat dan patuh kepada suaminya dan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, bila seorang istri melawan kepada suaminya, menyakiti hati suaminya, tidak menjaga kehormatan suaminya, marwah suaminya sebagai seorang imam, ya, jangankan masuk nyium bau surga pun tidak. Kenapa? Karena Rasulullah pernah memerintahkan, pernah mengatakan, andai kata ada yang namanya makhluk boleh sujud kepada sesama makhluk, andai kata ada manusia boleh sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Jamaah sekalian, hal ini jangan kita anggap remeh. Kegagalan rumah tangga itu banyak dimulai dari ya, minimnya pengetahuan agama dan amal ibadah kepada Allah. Orang-orang yang belajar agama memang diuji sama Allah. Tapi paling tidak ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang belajar agama, baik para suami maupun para istri ini, dia akan mampu terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Karena ada usahanya untuk terus memperbaiki dirinya dengan mengamalkan perintah-perintah yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ya, surganya seorang suami itu di ibunya, surganya anak laki itu di ibunya, surganya anak perempuan itu ketika dia belum berumah tangga masih di ayah ibunya. Tapi ketika telah diakadkan oleh ayah kandungnya, diserahkan kepada orang lain, maka surganya itu pun berpindah kepada yang memberikan, yang telah diberikan amanah oleh seorang ayah kepada
laki-laki yang bertanggung jawab kepada putrinya. Maka berbaik-baiklah kita kepada pasangan hidup kita, ya. Maka jagalah rumah tangga kita, tak mungkin orang lain yang menjaganya. Kadangkala pengertian itu dituntut, keegoisan itu juga memang harus dibuang dari jauh-jauh, sebab semua rumah tangga memiliki tujuan, dan tujuan akhir dari rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, ya, kemudian ketentraman, ya, dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan perjalanan kita, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan rumah tangga anak-anak kita akan menjadi perjalanan yang betul-betul membawa keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.